Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sohib jahitan elektronik dimanapun Anda berada, semoga Anda sekalian selalu dilimpahkan rezeki, kesehatan, serta ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik ya, untuk kali ini saya akan memperbaiki mesin parut kelapa, yaitu coconut pairing. Nah, mereknya Amita ya di sini. Nah, di sini inputnya adalah 1/4 HP atau 2000 rpm. Nah, ini tegangannya 220 volt 50 Hz ya. Nah, jadi untuk kerusakan mesin parut kelapa ini adalah mati total. Jadi kalau kita menemui mesin kelapa ini mati total, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu kita siapkan dengan alat avometer ya, yang analog maupun digital, tetapi saya lebih rekomendasi dengan multitester analog. Jadi kalau dengan multitester analog ini dapat kita cek dengan posisi ohm ya. Nah, saya biasa menggunakan ukuran kali 10 ohm. Nah, jadi untuk mengecek ini ya, di gulungan mesin parut kelapa ini ada 3 kabel, yaitu untuk yang kabel biru ini adalah untuk kapasitor ya, dan merah ini juga kapasitor bersama tegangan AC 220 nya. Nah, ini kapasitornya sudah saya lepas. Nah, dan pastikan kapasitor ini normal ya. Kalau nggak normal dia tidak akan berputar atau alias berdengung saja. Nah, untuk kabel ini ya belum selesai kita bahas ya. Untuk kabel yang kuning ini untuk tegangan 220 juga. Jadi untuk tegangan 220 ini kabel kuning dan merah. Nah, merahnya ini untuk kapasitor dengan yang biru. Oke, jangan terbalik ya. Nah, kita ingat selalu bagaimana cara kita mengingatnya. Kalau takut lupa ya, untuk pemula ya, di foto aja. Nah, ini saya akan memberi tips ilmu cara memperbaiki itu dengan tips simple ya, nggak usah ribet-ribet. Jadi intinya untuk memastikan mesin parut kelapa ini hidup, kita tes dengan avometer dengan posisi ohm kali 10. Nah, ini ya, di posisi kali 10 kita pastikan dulu. Nah, ini jarum bergerak, lalu kita tes untuk kapasitornya ini ya, yang merah sama yang biru bergerak atau tidak. Oh, tidak bergerak ya, berarti ini artinya putus untuk spoolnya. Nah, putusnya di mana ya, kita akan belum tahu. Lalu untuk yang merah dan kuning ini juga tidak bergerak. Nah, lalu untuk langkah selanjutnya kita tes yang biru dan yang kuning. Oh, ternyata bergerak. Berarti yang putus adalah lilitan kapasitor yang merah ini ya, yang dapat tegangan 220 dan kapasitor dikopel di sini. Nah, kita lacak kabel merahnya ini, langsung kita buka spoolnya aja di mana putus kabel merah ini. Semoga bisa disambung, dan kalau bisa disambung ya insya Allah akan berputar kembali. Oh ya, jangan lupa kita cek ya kelaharnya juga. Ini kalau saya lihat bagus ya kelaharnya, jadi masih berputar. Nah, tidak seret ya. Nah, kita buka dulu mesinnya, kita lacak yang kabel merah. Jangan lupa like, komen, subscribe. Mantap. Nah, baik ya, untuk tips selanjutnya, kalau kita akan membuka lilitan di dalam ini kan kita harus melepas baling-baling ini juga ya. Baling-baling ini tuh dilepas susah sekali.
jadi untuk triknya kita panaskan as ini dengan solder ya. Nah ini tadi sudah saya panaskan ya, karena as ini kan sebelumnya tadi menonjol, karena saya sudah mencoba, sudah saya panaskan dengan solder ini, tempelkan sampai as itu agak panas ya, lalu kita usaha kita tarik pelan-pelan gini ya. Jadi kalau udah ditarik begini ini bisa lepas gitu ya. Nah setelah baling-baling ini terlepas ya, lalu langkah selanjutnya kita lepas asnya ini dengan membuka tutup ini. Nah di sini ada bautnya kan, bautnya dilepas. Ini juga susah dilepasnya. Nah, caranya adalah dengan, kalau saya dengan kunci segitiga ini. Nah di sini lalu saya pukul ya. Kalau pakai tangan nggak kuat ya pakai pukul besi. Nah, ini kebetulan pakai tangan saja kuat. Nah ini sudah terbuka ya, jadi caranya mudah seperti itu. Langsung kita lepas. Nah di sini ada kelahar. Ini kelaharnya 2 ya. Jadi begitu cara melepasnya. Nah setelah kedua tutup dari dinamo ini terlepas ya, nah ini dalamnya seperti ini. Oke ya, kita fokus ke kabel merah, karena setelah pengukuran tadi yang tidak connect itu kabel merah ini ya. Nah di sini untuk sambung-sambungan kabel yang kuning biru merah ini terlihat ya, terjangkau oleh tangan. Jadi kita fokus di kabel merah ini. Kenapa putus? Di mana putusannya? Kalau putus itu prediksi saya di sambungan kabel merah ini tidak connect. Nah coba kita fokus ke kabel merah, kita sambung ulang yang menuju ke lilitan. Oke ya, saya lepas dulu ini tireknya, akan saya buka selongsongnya ini, akan saya cek dibersihkan, disambung apakah sudah terhubung. Mudah-mudahan terhubung, putusnya di situ. Oke baik, saya akan meneruskan langkah selanjutnya, yaitu mencari lilitan yang putus ya. Yang tadi tuh yang putus yang kabel warna merah ya. Jadi ini saya menggunakan trik percikan tegangan dengan raket nyamuk, karena untuk raket nyamuk ini tegangannya tinggi ya. Jadi caranya seperti ini. Raket nyamuk ini kan ada streamingnya ya, 3 lapis ya. Nah, lapis pertama di luar, lapis kedua di tengah, lapis ketiga juga di luar yang sisi bawahnya ini. Nah caranya ini kan ada 2 kutub ya untuk tegangan AC ini. Kita jepitkan dengan, kita siap ya kabel jepit buaya itu 2 buah, tapi saya ini cuman ready 1 ya, jadi saya jepit ini di luar, lalu saya jepitkan di kabel warna biru dan kuning ini, saya kopel yang tidak putus tadi. Nah yang putus tadi kan yang merah ini. Nah yang merah ini saya sambungkan di kutub yang luar saja, karena untuk kutub yang tengah tuh enak kalau dijepit dengan jepit buaya kecil ya. Nah jadi seperti ini triksnya. Dan setelah terhubung dengan bagus ya koneksinya ini di sini maupun di sini, kita hidupkan raket nyamuknya. Tetapi alangkah baiknya kita posisikan posisi yang gelap, biar nanti kalau ada percikan api itu kelihatan. Nah jadi kita mudah untuk melacaknya, untuk menyambung kembali. Oke ya, coba saya matikan lampunya dulu biar nanti percikan apinya terlihat. Nah oke ya, akan saya pencet dan saya analisa di mana putusnya. Oke, terlihat ya, itu ada percikan api ya. Ternyata percikan apinya di lilitan sisi sebelah bawah. Nah itu oke, terlihat jelas ya. Kita sambung ya, di situ kita cari, lalu kita lepas. Mudah-mudahan kawatnya ini masih bisa dilepas dan disambung, sehingga kita tidak usah mengganti spool lagi. Oke, saya tutup sebentar.
Oke, terlihat jelas ya percikan apinya. Jadi begitu cara mencari lilitan yang putus dengan metode raket nyamuk. Oke, sohib jahitan elektronik, ini untuk spoolnya sudah saya balik ya tadi di bagian sini ya. Coba kita terka lagi, kita pencet raket nyamuknya biar lebih jelas kelihatan. Nah, oke ya. Jadi sudah ketemu ya putusnya di sini ya. Ini ada bunga apinya. Nah, kalau bisa kita itu ngetes bunga api ini jangan sering-sering, nanti kalau udah putus total dia nggak mau mercik kayak gini, kita akan kerepotan mencari. Oke, langsung kita bongkar saja ya. Ini berjamur, kita sambung dengan kabel tembaga dengan hati-hati ya. Oke sahabat jahitan elektronik channel, untuk kabel merah tadi yang putus sudah saya sambung ya. Ini sambungannya saya gunakan kabel putih biasa ya. Nah, karena ini lilitan, saya lilit dengan kabel tembaga versus dengan lilitan aluminium. Jadi kita harus memilih kabel tembaganya yang bener-bener murni biar kalau disolder itu enak, jadi mudah menyambung. Dan ini hasilnya memang saya lewatkan belakang ini ya biar tidak tersenggol besi keren dan asnya. Oke ya, langsung kita cek di kabel merah ini, lihat fokus ke AVO bergerak atau tidak. Oke, sudah nggak putus lagi ya kabel merah tadi. Nah, saatnya kita merakit ulang. Kita tutup dan kita coba apakah parutan kelapa ini sudah berputar dengan baik. Nah, oke sohib jahitan elektronik, mesin parut kukur sudah selesai saya rakit. Saatnya kita uji coba apakah berhasil atau tidak. Alhamdulillah berhasil ya guys. Jadi kerusakan tadi pada lilitan yang putus ya, kabel merah kapasitor, dan kita sambung dan kita rakit lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Oke ya, sukses ya, lancar ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sohib jahitan elektronik channel. Jika bermanfaat tolong share, komen, subscribe, dan jangan lupa ikuti terus tutorial-tutorial dari channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.